Selamat pagi, Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi diskusi kami dari kelompok 1 mengenai tentang teori belajar matematika. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya sendiri, Febrianti Purba, saya sebagai moderator serta penyaji, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Resnita Purba, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Fadila Rehan Amalia Hia, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Karnisa, dari kelompok 1, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Hentianisa Sepuan, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Anissa Karola Brubarus, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Nursida Anastasia Girsang, NIM 11931313037. Saya anggota dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar matematika anak usia dini. Nah, teori ini yaitu seperangkat prinsip yang sistematis dan berbasis penalaran sebagai kerangka kerja konseptual dan telah teruji secara empiris dalam memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena tertentu, yaitu yang memberikan penjelasan dan juga pemecahan masalah mengenai fenomena pembelajaran tersebut. Nah, fenomena pembelajaran ini adalah sebagai fenomena perubahan perilaku individu dalam interaksi dari lingkungan dalam memenuhi kebutuhan dan juga mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam mempelajari teori pembelajaran ini ada beberapa aspek penting, yaitu baik aspek individu dan juga aspek masyarakat. Nah, dari segi individu, pembelajaran ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh sebuah kualitas hidup yang baik dan efektif. Nah, dan dari segi masyarakat dapat kita lihat bahwa pembelajaran ini merupakan kunci dari pemindahan kebudayaan dari segi kebudayaan dari segi generasi menuju generasi berikutnya. Nah, dengan adanya pembelajaran, maka akan ada penemuan baru dan pengembangan dari hasil generasi lama. Nah, belajar matematika ini adalah belajar tentang rangkaian-rangkaian pengertian ataupun konsep dan rangkaian pertanyaan-pertanyaan, baik itu bersifat teorema, daily, prinsip, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengungkapkan tentang pengertian dan pernyataannya, itu diciptakan dengan lambang-lambang ataupun nama, dan bisa juga dengan istilah dan juga perjanjian-perjanjian atau fakta. Nah, konsepnya yaitu pengertian abstrak yang memungkinkan seseorang itu dapat membedakan objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar matematika berdasarkan pendekatan sosial budaya. Nah, menurut Bakar yang membahas tentang manusia dan fenomena budaya itu mengemukakan bahwa arti budaya itu secara fundamental adalah kebudayaan sebagai perilaku manusia. Nah, manusia adalah kebudayaan yang dipribadikan. Nah, badan manusia ini sendiri adalah inti dan puncak dari segala kebudayaan. Nah, yang menentukan hakikat dan struktur kebudayaan, pada hakikatnya manusia ini merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Nah, manusia ini sendiri pada hakikatnya adalah makhluk yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, kelebihan dari manusia ini dibandingkan makhluk lainnya yaitu manusia ini diberikan akal pikiran yang berwujud budaya. Nah, sementara hidup dan kehidupan hewani ini lebih dikuasai oleh nalurinya. Nah, pada penerapan budaya dan dalam kehidupan, maka berkembang juga nilai-nilai yang melekat pada diri masyarakat, yaitu guna untuk mengatur keserasian, keselarasan, dan juga keharmonisan serta keseimbangan. Nah, nilai-nilai yang melekat di masyarakat ini itu disebut sebagai nilai kebudayaan. Nah, komponen dari sistem nilai budaya yang
yang ditelaah melalui kesadaran diri, itu manusia ini diklasifikasikan menjadi 5 komponen, yaitu yang pertama, manusia itu mempunyai kesadaran hidup. Yang kedua, manusia itu mempunyai kesadaran bahwa manusia itu harus bekerja. Nah, yang ketiga yaitu manusia mempunyai kesadaran dalam ruang dan juga waktu. Dan yang keempat, kesadarannya yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar ataupun dengan alam lingkungan. Nah, yang kelima, kesadaran hubungan manusia dengan sesama manusia ataupun hubungan sosial. Nah, pembelajaran matematika kreatif untuk mengembangkan kualitas berpikir anak usia dini ini bisa kita contohkan melalui Praga menggunakan balok matematika. Nah, menggunakan balok matematika ini sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan matematika anak usia dini, yaitu melalui kreativitas anak. Nah, melalui aktivitas anak dalam setting kelompok dalam memainkan balok matematika, ini dapat memunculkan aktivitas ataupun dapat mengungkapkan dan mengaktualisasikan kemampuan dalam kegiatan kelompok seperti menyusun balok sehingga menjadi bentuk bangunan rumah ataupun bentuk bangunan robot ataupun mobil-mobilan. Nah, dengan imajinasi yang dimiliki anak tersebut. Nah, dari interaksi kegiatan anak secara bersama-sama tersebut itu sudah dapat memunculkan nilai-nilai sosial. Nah, nilai-nilai sosial yang muncul dalam kegiatan bersama-sama tersebut itu terwujud seperti saling membantu ataupun bekerja sama di antara anak yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok di saat memanfaatkan mainan balok matematika sehingga mainan tersebut tersusun dalam bentuk sesuai yang diinginkan oleh anak. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi teori belajar matematika berdasarkan behaviorisme. Teori behaviorisme ini sudah cukup lama dianut oleh para pendidik. Teori ini dicetuskan oleh Gagne dan Berliner yang berisikan tentang perubahan tingkah laku seseorang atau manusia diperolehnya melalui pengalaman yang dijalani dia. Teori ini mengutamakan pada pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat perubahan tingkah laku yang dialami oleh anak. Karena pada dasarnya teori behaviorisme ini menekankan kepada tingkah laku manusianya. Teori belajar behaviorisme ini juga sudah banyak digunakan dalam pembelajaran. Salah satunya pembelajaran matematika. Siswa dalam belajar matematika pada teori belajar behaviorisme ini sama halnya dalam membentuk pola berpikir siswa melalui stimulus dan respon. Implikasi dalam teori belajar behaviorisme ini didedikasikan bagaimana seseorang guru memberikan stimulus kepada siswanya untuk mengembangkan pola berpikir atau keterampilan berpikir dia dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, guru membentuk pola berpikir si anak atau peserta didik dengan memberikan stimulus yang pas. Belajar behaviorisme pada pembelajaran matematika dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, kita pastikan anak siap untuk belajar. Cara kita memastikan anak siap belajar, bisa kita lakukan aktivitas seperti menyanyi sehingga menarik perhatian anak untuk belajar. Contohnya pada saat kita ingin mengenalkan konsep bilangan kepada anak atau angka, kita bisa buat aktivitas sederhana seperti menyanyi bersama angka gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita menarik perhatiannya, baru jika anak siap belajar, maka dia tidak merasa jenuh dalam belajar karena dia sudah siap. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya bersifat kontinu atau mengulang agar materi yang lampau dapat diingat kembali oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir, siswa yang telah belajar dengan baik sebaiknya diberikan gift atau hadiah agar anak lebih semangat lagi dalam pembelajaran selanjutnya.
Sekian materi yang saya sampaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang memberikan kebebasan kepada manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitasi dari orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan kepada manusia untuk menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuan atau teknologi serta hal-hal yang dibutuhkannya untuk mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Untuk membantu anak dalam membangun konsep dan ilmu pengetahuan yang baru, maka guru harus mengetahui bagaimanakah struktur kognitif yang dimiliki anak. Apabila pengetahuan yang baru telah disesuaikan dan diserap oleh anak untuk dijadikan bagian dan pegangan yang kuat untuk mereka, barulah kerangka baru tentang sesuatu ilmu pengetahuan dapat disusun. Nah, proses inilah yang disebut dengan konstruktivisme. Dalam menyampaikan dan menanamkan ilmu pengetahuan, maka diperlukan pendekatan dalam mengajar. Karena dengan pendekatan dalam mengajar, maka proses belajar akan lebih efektif. Nah, pendekatan yang dimaksud di sini ialah pendekatan yang berpusat pada anak. Pendekatan yang berpusat pada anak sangat efektif digunakan dalam pembelajaran matematika. Karena dengan pendekatan tersebut, anak menjadi tidak pasif dan justru menjadi lebih dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi tentang teori belajar matematika menurut para ahli. Nah, yang dimana saya membawakan materi teori belajar matematika menurut Pavlov. Sebelumnya saya ingin menjelaskan gimana tokoh classical conditioning dan bapak teori belajar modern, yaitu Ivan Petrovich Pavlov, yang dilahirkan di Ryazan, Rusia, desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov menjadi seorang pendeta pada 18 September tahun 1849. Dan ia meninggal di Leningrad pada tahun 27 Februari 1936. Menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat. Nah, yang kemudian menimbulkan reaksi untuk menjadikan seseorang itu belajar. Haruslah kita memberikan respon atau syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang terus-menerus yang diutamakan dalam teori ini. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut classical conditioning dapat diartikan sebagai 3 poin. Poin pertama itu seperti proses belajar terjadi apabila ada interaksi antar organisme dengan lingkungan. Nah, pada poin kedua itu ada belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. Nah, pada poin ketiga ini, setiap perangsangan akan menimbulkan aktivitas otak secara alami dan secara tidak alami akan menimbulkan aktivitas otak. Nah, dari ketiga poin ini, adapun beberapa contoh penggunaan pemikiran menurut Pavlov dalam pembelajaran matematika. Terbagi atas beberapa poin. Pada poin pertama ini, contohnya itu seperti guru
yang biasanya memberikan pembelajaran dengan latihan soal, dan usai memberikan pelajaran, menyuruh siswa mengerjakan pembelajaran yang digunakan oleh tes di papan tulis. Apabila penyelesaian soal tersebut benar, maka kita sebagai guru akan tersenyum dan memberikan perkataan seperti bagus gitu. Maka stimulus yang akan ditangkap oleh siswa dan dianalogikan bahwa perkataan bagus tadi berarti bagus tadi, jawaban tersebut benar, seperti itu. Nah, contoh dari poin kedua itu seperti guru memberikan konsep matematika pada muridnya, dan guru harus memberikan imbalan atas kerja keras anak. Misalnya memberikan nilai dan perlakuan seperti itu menjadikan perangsangan agar anak didik lebih bersemangat untuk mengerjakan matematika untuk selanjutnya. Nah, pada contoh poin ketiga, sikap ramah kepada seorang guru kecenderungan memberikan respon positif kepada subjek anak didik. Nah, pada contoh poin terakhir, itu seperti memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas matematika kepada anak didik. Misalnya menekankan kepada kerjasama dan kompetensi antar kelompok dari pada individu, dan membuat kegiatan membaca dengan lebih menyenangkan dengan menciptakan ruang pembaca yang nyaman, enak, serta lebih menarik, dan juga agar anak usia dini tersebut dapat lebih tertarik untuk belajar seperti itu. Mungkin itulah beberapa contoh dari pemikiran Pavlov dalam pembelajaran matematika. Sebagai konsekuensi dari teori ini, para guru yang menggunakan paradigma Pavlov akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan dari pembelajaran yang harus dikuasai anak usia dini disampaikan secara utuh oleh guru. Nah, guru tidak memberi beberapa ceramah atau lain sebagainya, tetapi instruksi singkat yang diikuti oleh contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui stimulasi. Nah, teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak yang masih membutuhkan dominasi peran oleh orang dewasa yang suka mengulangi dan lebih membiasakan, suka meniru dan suka lebih memberi bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti memberi permen atau kita memberi pujian pada anak tersebut. Nah, sekianlah dari hasil pemaparan teori dari saya tentang teori belajar matematika menurut Pavlov. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar matematika menurut Skinner, di mana Skinner lahir itu di Susquehanna pada tahun 1904. Dia mendapatkan gelar masternya dan PhD-nya itu di Universitas Harvard. Selain itu, pertama-tama ia memutuskan untuk menjadi seorang penulis, sehingga pada tahun 1938 ia menulis buku yang berjudul tentang The Behavior of Organism, di mana Skinner itu mengembangkan teorinya itu di bawah para ahli ataupun naungan para ahli, di mana yaitu oleh Pavlov dan Thorndike. Skinner berpendapat bahwa ilmu yang benar tentang perilaku manusia itu harus didasarkan pada fakta yang empiris ataupun fakta yang kuat.
Di dalam teori Skinner juga dia mengemukakan bahwa hal yang sangat menyenangkan itu adalah yang mengandung sikap yang menguntungkan itu suatu pendidikan, di mana bila pendidikan itu juga digunakan dengan sebaik mungkin. Skinner juga mengemukakan bahwa peran utama dalam pendidik itu harus menciptakan kondisi tingkah laku anak yang ingin diberi penguatan. Selain itu juga Skinner juga menganjurkan untuk melakukan analisis langsung terhadap aktivitas yang dilakukan yang terjadi dalam situasi praktis untuk mengenal langkah ataupun untuk mengenal tingkah laku anak itu pantas secara tepat ataupun tidak. Di dalam Skinner juga terdapat pengajaran, yaitu pemberian penguatan yang konsisten dan positif bagi tingkah laku yang tepat pada anak ataupun pada siswa, di mana agar mencapai tujuan pendidikan yang baik ataupun yang telah diharapkan. Selain itu juga perlu adanya tujuan itu harus diatur sedemikian rupa sehingga secara bertahap dan dari yang sederhana itu sehingga dia itu menjadi suatu yang kompleks, di mana dalam Skinner juga di mana hasil belajar anak itu bila dia itu jangan ditunda, bila diberi feedback ataupun jika salah itu harus dibetulkan, jangan dimarahin atau dipukul gitu. Selanjutnya itu pada proses belajar hendaknya kita itu mengikuti irama dari si pelajar gitu, maksudnya mengikuti irama dari guru, dari pelajar ataupun pendidik yang memberikan penjelasan kepada siswa, di mana bahan pengajarannya itu harus secara modul ataupun sistemnya itu sistem modul menurut Skinner. Di dalam proses belajar mengajarnya juga yang dipentingkan aktivitasnya sendiri, sehingga menggunakan hukuman dalam pendidikan. Tingkah laku yang tidak diinginkan itu bila dilakukan siswa itu diberikan perhatian, bukan penyalahan, tetapi dan diberikan reward ataupun hadiah. Sebagai contoh yaitu penerapan teori Skinner adalah dalam kasus matematika, seorang siswa diberi soalnya itu matematika yang sederhana, akan tetapi siswa dapat menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan guru ataupun tanpa menyontek, di mana guru itu sangat memuji siswanya karena dia mampu ataupun berhasil mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, sehingga dengan peristiwa ini si siswa itu merasa yakin bahwa dia itu menjawab soal itu dengan kemampuannya, sehingga dia itu mempunyai respon yang sangat baik dalam mempelajari pelajaran yang berikutnya, sehingga dia itu lebih bersemangat dalam mengerjakan soal ataupun latihan dari guru mengenai matematika menurut Skinner. Mungkin cukup sekian yang saya dapatkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teori belajar matematika menurut Piaget. Teori Piaget merupakan aliran psikologi kognitif yang dimana berpendapat bahwa anak itu belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mentalnya. Menurut Piaget, anak yang berada di taman kanak-kanak yang berusia 4 sampai dengan 6 tahun dalam tahap perkembangan kognitifnya berada pada tahap praoperasional. Pada umumnya, dikenalkan matematika sebagai berikut, yaitu 1. Bilangan, 2. Konservasi, yang ketiga seriasi atau pengurutan, yang keempat ada klasifikasi, yang kelima jarak, yang keenam waktu dan kecepatan, yang ketujuh pola, yang kedelapan pengukuran. Beberapa implikasi teori Piaget dalam pembelajaran yaitu 1. Memfokuskan pada proses berpikir anak, tidak sekedar pada produknya. Yang kedua, pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu penerimaan perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan, bahwa seluruh anak berkembang melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperolehnya pada kecepatan berbeda. Selanjutnya yaitu teori belajar matematika menurut Jerome Bruner,
Jerome Bruner mendeskripsikan bahwa perkembangan intelektual dapat berkembang sebagai proses dari mode enaktif, kemudian ikonik, dan terakhir simbolik. Pada usia 2 atau 3 tahun, beragam gambar rangsangan dapat dibentuk. Tahap ini, anak diberikan mode ikonik dan orang dewasa memberikan rangsangan gambar dan suara. Anak pada usia 5 atau 6 tahun dapat menggunakan mode simbolik seperti bahasa, gambar cerita, atau tulisan angka yang mempresentasikan pemikiran. 3 mode Bruner yang dapat ditemui dalam pengajaran matematika sekarang diantaranya adalah 1. Doing matematika dengan benda manipulatif. Kedua yaitu mental matematika dengan berpikir, mengingat gambar, mendengar, kinetik. Dan yang ketiga yaitu menggunakan simbol angka dengan pemaknaan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang teori belajar matematika menurut Vygotsky dan teori belajar matematika menurut Dienes. Dalam teori belajar matematika menurut Vygotsky ini adalah ahli psikologi yang berasal dari Rusia. Dalam pemikiran Vygotsky, ia membagi 2 jenis perkembangan, yaitu jenis perkembangan alami dan budaya. Dalam jenis perkembangan alami, anak akan belajar dengan sendiri untuk memperoleh kematangan bagi dirinya. Sedangkan perkembangan budaya ialah interaksi seorang anak dengan lingkungannya maupun bimbingan dari orang dewasa. Nah, dalam teori belajar matematika menurut Vygotsky ini, proses pembelajaran matematika di kelas bersifat interaktif, artinya interaksi antara guru dengan siswanya. Nah, kemudian interaksi tersebut akan akan terjadinya intersubjektivitas, artinya yakni kecocokan antara kedua belah pihak, yaitu guru dengan siswanya, untuk saling memahami, mengerti, bernegosiasi dalam proses pembelajaran tersebut untuk memperoleh kematangan di setiap pemahaman siswa tersebut. Dalam pemikiran Vygotsky ini, ia mengatakan bahwa interaksi sosial dalam pembelajaran matematika tidak hanya dibatasi dengan interaksi sosial di kelas, melainkan interaksi dengan konteks sosial budaya yang dekat dengan lingkungan anak tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh dalam pembelajaran matematika di kelas yaitu saat guru memberikan sebuah pertanyaan kepada siswanya sendiri. Guru itu tidak langsung mengatakan bahwa itu salah, melainkan guru itu bersifat menuntun anak tersebut agar anak tersebut menemukan letak kesalahan dalam jawaban yang ia cari. Selanjutnya yaitu teori belajar matematika menurut Dienes. Teori Dienes ini adalah teori Zoltan Paul Dienes. Adalah seorang matematikawan yang berpusat pada pengajaran terhadap siswa-siswa. Menurut pengamatan si Dienes ini, ia melihat bahwa pada saat anak tersebut pada awal mereka mempelajari matematika, anak tersebut merasa senang. Namun semakin tinggi sekolah anak tersebut, semakin sukar pula pada saat ia belajar matematika. Maka dari itu banyak sekarang kurang minat belajar anak dalam mempelajari matematika tersebut, karena mereka belum mampu memahami bagaimana hakikat dan fungsi matematika itu sendiri. Maka dari itu, peran guru di sini ialah guru memberikan suatu pembelajaran
yang menyenangkan maupun santai. Jika guru mengaitkan pembelajaran tersebut dengan bermain, karena setiap anak tersebut merasa senang gitu saat ia dalam pembelajaran seperti ia bermain. Nah, maka dari itu si Dionys ini mengatakan hal tersebut. Nah, kemudian dalam teori Dionys ini ia mengemukakan bahwa adanya kekekalan bilangan yang dipahami oleh anak. Jika anak tersebut mampu memahami dalam pembelajaran matematika tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dalam teori Dionys ini adapun konsep-konsep pembelajaran matematika yang akan berhasil jika dipelajari dalam kelas. Adapun tahap tersebut dibagikan menjadi 6 tahap. Yang pertama, tahap permainan bebas. Nah, dalam permainan bebas ini tahap yang paling awal dalam pengembangan konsep bermula pada matematika. Dalam permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak terstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberi kebebasan untuk mengatur benda. Dan yang kedua yaitu tahap permainan menggunakan aturan, di mana tahap menggunakan aturan ini merupakan tahap yang anak tersebut mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika tersebut digunakan dalam bermain. Dan yang ketiga yaitu permainan kesamaan sifat, di mana permainan kesamaan sifat ini anak diajak untuk menyamakan bagaimana sifat-sifat dari pembelajaran matematika tersebut. Dan yang kemudian keempat yaitu permainan representasi, di mana representasi ini adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang dirasakan oleh anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yaitu permainan simbolisasi, di mana dalam tahap ini termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan merumuskan dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol matematika itu sendiri, agar anak tersebut mampu melihat bagaimana konsep-konsep matematika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu permainan yang dengan formalisasi, di mana formalisasi ini merupakan tahap akhir dari belajar konsep matematika. Dalam tahap ini, siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan bagaimana sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat dari matematika itu sendiri.